ya atau kelas campur. Berarti di situ ada grup umur yang akan kita satukan. Ini tuh sebenarnya ciri khasnya Montessori banget. Kenapa? Karena kalau di Montessori itu eh, salah satu yang kita tonjolkan adalah lingkungan sosial gitu. Kenapa? Karena di dalam lingkungan sosial itu kita mencoba memberikan pendidikan sama anak-anak di dunia yang real di luar sana, di mana dia harus beradaptasi bukan hanya yang satu umur aja, yang umurnya di atas dia, yang jauh di atas dia, bahkan yang lebih kecil. So they know how to behave, itu nomor satu. Halo semua, welcome to Pascal Podcast. Ini merupakan podcast pertama Pascal Montessori yang akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan kebutuhan orang tua dalam memilih sekolah. Nah, hari ini kita akan banyak membicarakan hal tentang mixed age group. Saya Yogi. Lupa saya memperkenalkan diri. Saya salah satu staf pengajar, tapi di sini saya sebagai host untuk memandu acara podcast ini. Untuk pembahasan kali ini, saya ditemani oleh teman saya di sini, Miss Ami. Miss Ami adalah salah satu staf pengajar di Pascal Montessori yang sudah bekerja atau mendedikasikan diri, ya betul, mendedikasikan diri selama 21 tahun di Pascal Montessori. Miss Ami ini adalah lulusan dari diploma Montessori kindergarten-nya ngambil dari MCI ya, Miss ya? Iya betul. MCI, sorry. Kebetulan setelah itu Miss Ami mengambil bareng saya di NAMC. CGMS, sorry. Aku langsung ngambil CGMS. Oh, CGMS, betul. Kita satu angkatan dan kita lulus bareng juga. Hari ini pembahasan kita adalah tentang mixed age group. Nah, sebelum kita tanya jauh lebih banyak pada Miss Ami nih, saya pengen menjelaskan juga bahwa Pascal Montessori adalah bahkan satu-satunya sekolah di Bandung yang menggunakan metode Montessori secara full ya. Iya, kemarin juga ada yang nanya, Mister, sebenarnya SD di Bandung itu yang kita ada parents yang nanya waktu kemarin open house, betul nggak sih Pascal Montessori itu satu-satunya SD yang full Montessori di Bandung? Tuh, Betul. boleh dijelasin juga tuh. Betul. Nah, kita satu-satunya Montessori SD yang mengadopsi Montessori secara full. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mencari sekolah untuk mencari sekolah yang mengadopsi Montessori secara full, bisa datang langsung dan bisa lihat bagaimana bedanya Montessori yang ada di kita dan mungkin dengan sekolah-sekolah lain. Nah, mungkin itu cukup penjelasan secara singkat tentang Pascal Montessori ya. Kita lanjut aja nih, langsung kita ke pembahasan pertama di podcast pertama kami ya. Di sini ada pertanyaan nih. Oh ya, mungkin pertanyaan ini, pembahasan kali ini berdasarkan dengan pengalaman kita nih dari beberapa orang tua dan dari tamu-tamu kita yang suka bertanya, mixed age group itu apa sih gitu. Terkadang memang ini term yang asing buat beberapa orang tua atau bahkan guru juga di beberapa sekolah. Teman saya aja nanya, emang bisa mixed age group itu dilaksanakan? Dan di pendidikan di Indonesia tepatnya, karena pada saat kita ngambil kuliah pendidikan guru gitu ya, ini termasuk salah satu topik yang kita pelajarin ya, Mister ya. Betul Mixed age banget. group gitu. Betul. Nah, mungkin di sini pertanyaan pertama buat Miss Ami nih. Miss, apa sih yang dimaksud dengan mixed age group di lingkungan kelas Montessori? Oke, mixed age group itu dari namanya juga udah pasti ya, Mister Yogi, itu kan berarti kelas rangkap ya atau kelas campur. Berarti di situ ada grup umur yang akan kita satukan. Ini tuh sebenarnya ciri khasnya Montessori banget. Kenapa? Karena kalau di Montessori itu salah satu yang kita tonjolkan adalah lingkungan sosial gitu. Kenapa? Karena di dalam lingkungan sosial itu kita mencoba memberikan pendidikan sama anak-anak di dunia yang real di luar sana, di mana dia harus beradaptasi bukan hanya yang satu umur aja, yang umurnya di atas dia, yang jauh di atas dia, bahkan yang lebih kecil. So they know how to behave, itu nomor satu. Jadi mixed age group itu apa? Mixed age group itu adalah kategori umur ya. Jadi penggabungan kategori umur kalau di Montessori itu dari SD itu 6 sampai 9, kemudian 9 sampai dengan 12 tahun. Gitu sih kalau misalnya apa itu mixed age group di ruangan kelas Montessori. Nah, kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman guru ya, atau dari beberapa orang tua, apa bedanya dengan kelas rangkap yang ada di
sekolah konvensional ya, Miss? Nah, bedanya kalau di kelas, konvensional itu udah jelas ya kalau pengertian kelas rangkap tuh kalau kita ngambil kuliah di, PGSD gitu ya, kelas rangkap itu dibuat memang seperti kelas darurat. Di sana semua orang belajar hal yang sama. Misalnya gini, ada 3 kelas nih, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kebetulan guru kelasnya itu dia nggak masuk, jadi, dibuatlah kelas rangkap dengan guru pengganti, di mana guru pengganti itu akan memberikan pelajaran, 3 class in a row. Oh, Bedanya they will still learn based on their year, while in Montessori classroom we learn different thing in one class at one time. That's a very different thing. Dan tujuannya udah pasti ya, beda banget tujuannya. Kalau di kelas rangkap itu tujuannya memang untuk kelas darurat, sementara di Montessori itu justru itu the beauty of the environment that we want to show to children. Kenapa ya? oke Because our purpose is the children. Kenapa oke. kita sampai kasih si vertical grouping ini? Berarti itu salah satu keuntungan mixed age group ya? Maksudnya, secara sosial emosional, anak-anak bisa belajar banyak dari teman yang berbeda-beda ya, lebih homogen. Apalagi sih, Miss, kira-kira keuntungan dari mixed age group ini selain dari sosial emosional? Dari selain dari social emotional, walaupun sebenarnya si social emotional ini belum banyak kami bahas ya. Yang pertama, mereka terinspirasi satu sama lain untuk belajar hal-hal yang mereka nggak sukain ya. Misalnya anak kelas, let's say anak kelas 3 yang baru masuk kelas 4, mereka akan terinspirasi sama kakaknya yang kelas 5, kelas 6 untuk apa, untuk belajar sesuatu yang mereka mungkin belum mampu. Contohnya belajar double digit divisor, Mmm, menulis, comprehension yang panjang, atau melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dipelajarin nih di lower L, tapi pada saat segitu masuk lihat kakak kelasnya yang sudah lebih mandiri, terus lebih jago, nah itu menginspirasi anak-anak untuk iya, bisa betul. secara magically bisa apa ya, beradaptasi atau normalize dengan lebih baik dari segi pelajaran. Yang kedua, dengan si vertical grouping ini si anak-anak, kecil terinspirasi, yang besar justru mengasah kemampuan mereka untuk, ibaratnya dengan ngajarin tuh ya Miss Rogi misalnya, dia akan mengulang terus, skill-nya dan ya itu akhirnya anaknya akan lebih pintar, karena diulang terus gitu ya. Terus yang ketiga selain menginspirasi, terus juga bisa mentoring, yang ketiga jadi harmonis suasana Oh, kelasnya betul gitu dan betul. semua orang bekerja. Nih ya kalau mixed age group itu dipastikan semua anak akan melakukan hal yang berbeda kan. Betul. Jadi, varietas kayak di perkebunan nih, Variasi tipe-tipe variasi. aktivitas di, kelas itu kan banyak, rich gitu ya. Jadi Betul itu akan menginspirasi anak untuk, eee, mengerjakan hal yang berbeda. betul. Misalnya nih ada misalnya Ami nih, misalnya Ami murid, Ami lagi ngerjain matematika nih, Yogi cerita lagi, juga salah satu murid di kelas yang sama, tapi dia mengerjakan sejarah. Dengan aku ngeliat, ngerjain apa tuh ya? Oh sejarah, menarik juga tuh kayaknya Mmm, gitu. Nah nanti, Yogi melihat murid yang lain lagi ngerjain art atau ngerjain lain, nah itu benar-benar inspiring classroom gitu dengan si vertical grouping ini, eee, gitu. ada pertanyaan juga nih dari orang tua gitu ya, saya pernah pas nggak membawakan sih, tapi mendampingi Miss Rena pas ada, Open house. open house, terus ada orang tua yang nanya, itu merasa keganggu nggak sih orang, maksudnya anak yang lebih tua, terus ada anak yang lebih kecil gitu, terutama apalagi yang kelas 1 ya, kelas 1 muncul dari TK, mereka adaptasinya kan secara emosional masih belum matang mungkin ya. Terus mereka datang dengan ada yang masih belum menulis belum rapi atau masih menginginkan bermain seperti itu, merasa keganggu nggak sih, Miss? Anak yang besarnya keganggu apa enggak? Iya, Kalau betul anak betul. kecilnya pasti diuntungkan ya gitu. Iya, Sama sih seperti kita ya kalau misalnya kita ada di, tempat baru atau enggak kita yang punya rumah nih tiba-tiba kita kedatangan tamu gitu ya. mmm, Of course bawaan kita sebagai manusia atau, makhluk sosial pasti pengen dong membantu apa yang bisa dibantu gitu. betul. Itu maksudnya bawaan kita pada saat ada orang baru masuk dan kita yang memberikan vibes di lingkungan yang kayak gimana, Betul. keganggu enggak? Of course tidak, justru itu momen yang mereka tunggu. Berarti natural leadership-nya muncul di Iya, situ ya. mhm mhm. Eee, leadership apalagi sih, Miss, yang biasanya muncul ketika anak yang lebih muda masuk ke lingkungan yang lebih tua, kira-kira apa lagi? Kalau leadership selain daripada mereka mentoring adik-adik kecilnya terus memberikan, juga, pelajaran ya, eee, leadership yang lain itu kelihatan misalnya let's say pada saat sesi leadership ya udah jelas banget Iya, anak-anak benar. yang baru pada saat masuk upper L ini ada yang namanya, kita bilangnya mini conference ya, itu Betul. kayak pertanyaan-pertanyaan tentang personal development anak-anak untuk kadang-kadang menggali dirinya sendiri,
membuat goal-goal kecil buat mereka gitu dan dig up a little bit, personality, problem atau enggak masalah pertemanan atau enggak Oh, conflict resolution gitu di situ. betul. Nah, di situlah leadership yang lain muncul kalau di kelas upper L. Oh ya betul. Untuk yang kelas 4 mungkin ini hal-hal yang baru, kenapa nih ada yang nanya misalnya, "How do you feel this week?" gitu ya, atau Iya enggak, betul. "What's the challenge that you face this week?" But, it's the leadership, lesson that they will learn first when they step their, feet on upper elementary. Betul, apalagi kalau dihubungkan dengan aktivitas kita yang lain yang lebih jauh, kita punya program leadership ya. Camping Betul, ya, camping. Kemarin kita juga ada acara leadership program, ke Cirebon, iya trip trip actually ya, ya, trip mhm, juga. Itu kelihatan banget ya, di mana anak-anak yang kecil itu dibimbing oleh yang lebih tua, terutama ke Cirebon kita mmm, bisa lihat ya, maksudnya iya, mereka bagaimana behave di dalam hotel, kemudian di dalam bis, kemudian di tempat umum, masuk ke museum, mmm, masuk ke keraton ke kan Cirebon heeh, ya, Kasepuhan, kesepuhan, di sana heeh. mereka dibimbing sama anak-anak yang lebih lebih dewasa ya dibanding mereka. Even before that, I mean when they pack their materials, Oh they iya know betul, where to go. Actually, biasanya kita sampai menu makanan itu mereka loh yang, apa namanya, memikirkan mau order makanan apa, siapa yang akan bayar. Terus, roommate they decide maksudnya, the rules, what are the rules in their room. betul. Maksudnya proses sebelumnya aja mister kita sudah melibatkan banyak leadership ya kalau untuk, program leadership yang tahunan. Nggak musti harus camping, tapi bisa juga dengan trip-trip seperti yang Oke, kemarin. betul betul banget. Nah, sekarang kalau dari point of view yang berbeda ya, mungkin dari guru coba, mungkin bisa sedikit sedikit dijelaskan, kalau dari sisi guru gimana nih mempersiapkan untuk mix age group ini, bagaimana persiapan secara kurikulumnya, kemudian secara manajemen kelasnya, kemudian secara assessment, kan itu mungkin orang tua banyak yang suka nanya nih, "Gimana ini kalau tes, apa barengan, apa gimana, materi yang dikasih gimana coba?" Itu sering jadi pertanyaan parents ya, mungkin bisa dijelaskan, Miss? Benar banget, ini waktu kemarin kita open house ini juga yang menjadi concern paling besar ya buat parents. Maksudnya they know Montessori is like a big classroom with a mixed age group, but they don't know how this group works. Jadi last week itu aku sampai jelasin, I bring them to the classroom and then I explain how I teach in the classroom. I said this is only happen in Montessori classroom. Why? Because we have prepared environment. So mixed age group can successfully happen in our Montessori classroom. Why? Because we have complete material, we have perfect planning, and the children know how to behave. I mean, Betul. mereka punya work cycle yang mereka udah pasti tahu how many hours they need to spend and then do the planning and everything. Ya, jadi secara guru planning-nya gimana, planning-nya itu nomor satu, anak-anaknya harus normalize dulu, they know how to work in the classroom. Yang kedua ada planning, target mingguan dan ada target harian. Yang ketiga, semua material atau pelajaran yang di hari itu di-planning itu sebenarnya udah tersedia nih mister di belakang-belakang kita. Mau itu weekly IPAS, mau itu weekly grammar, mau itu weekly spelling, matematika dan segala macam pelajaran tuh udah ada di sini. Tuh, Jadi, maksudnya how it works because the mattress is ready for them, ya. iya iya. Walaupun, maksudnya selain itu, kita juga sudah bahas pagi-pagi pada saat, morning meeting, apa yang menjadi target hari itu dan minggu itu, ya. Jadi anaknya tuh udah tahu jelas planning-nya apa hari itu, minggu itu, dan materialnya sudah tersedia semua. That's why it works in Oke. Montessori environment. Secara kalau secara personal nih, Miss Ami merasa terbantu atau tidak nih dengan mix age group di kelas nih? Terbantu banget, kadang itu bahkan ya, anak-anak yang sudah misalnya gini, aku lagi kasih lesson ya Mister buat kelas 4 yang baru, itu kelas 5 sama kelas 6 biasanya they remind me back how I present the material long time Nah, ago. betul betul Itu banget. nomor satu. Terus yang kedua, biasanya si anak-anak ini justru kayak kasih komen, "Eh, itu seru loh pelajarannya. Iya Kamu bener banget, kalau pelajaran ini kamu fokus ya," gitu. betul. "Karena ini, beneficial for you until a university level." Mereka biasa kasih Mmm, experience-experience itu sama si adik di kelasnya gitu. betul dan terkadang yang terjadi di kelas itu sebenarnya anak itu lebih lebih nyaman belajar dengan teman-temannya ya sebenarnya. Iya, Banyak kejadian banget betul. yang anak-anak tiba-tiba, "Aku diajarkan ini sama kakak yang ini," gitu kan. Kemarin ada kejadian di kelas saya juga diajarkan untuk integers, pelajaran integers ya, negatif, positif, ke yang kurang paham gitu. Jadi maksudnya secara natural mereka akan diajarkan oleh teman itu akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan guru. Mereka mungkin merasa jauh banget nih, tapi kalau sama teman mungkin merasa merasa seperti itu. Ya kayak kita aja dulu ya, maksudnya
kita banyak belajar dari teman-teman kita juga ya. Makanya kenapa misal kalau di kelas Montessori gurunya cuma satu. Ah, ya betul. Ya, kenapa? Karena kita mau lingkungannya lingkungan anak. Jadi Betul. supaya gurunya itu tidak dominan. Betul. Kenapa? Karena secara psikologis anak-anak itu memang lebih nyaman belajar sama teman seusianya. Betul. Makanya kenapa kalau di Montessori pas banget nih. Karena Nah, lingkungan betul. sosial yang kita pakai. Samalah kayak misalnya waktu kecil ya, pasti lebih Iya, nyaman kalau bener diajarin banget. temennya daripada nanya sama gurunya, ya kan? Iya bener, Lebih ada ngerti. ketakutan tersendiri lah ya, kadang Mhm. kalau kita sebagai murid nanya ke guru, aduh, Nggak ngerti gimana nih, nih, nggak ngerti nih, nggak ngerti nih, nggak merhatiin. kalau udah dikasih pelajaran tambahan sendirian itu menakutkan banget, tapi kalau sama temen beda ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Miss, ada ketentuan khusus nggak sih maksudnya untuk, jumlah murid atau apa istilahnya ya, komposisi Hmm. komposisi Komposisi di yang kelas baik Montessori yang untuk baik. mixed age group ini? Untuk mix age group, harusnya sih kalau mix age group ini harusnya bisa balance ya, maksudnya Oke. anak yang lama dengan anak yang baru, tetap anak yang, ibaratnya anak yang lama, itu harusnya lebih banyak daripada anak baru, apa, komparasinya sebanyak apa, eee sebenarnya kalau anak lamanya mau komposisinya let's say kelas 4-nya 7, kelas 5-nya 6, terus kelas 6-nya 3, it doesn't matter as long as I Betul. mean dia sudah ada vertical grouping di dalamnya. Jadi pada saat ada anak masuk itu langsung ibaratnya beradaptasi dengan magically gitu Oke. yang itu sih sebenarnya. Oke. Apalagi ya? Kayaknya menarik, cukup menarik ya, maksudnya mixed age group ini menjadi pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh orang tua dan dari pihak luar, bagaimana kita si kelas rangkap ini ya, kalau dalam bahasa. Walaupun tetap ya, lebih jelas kalau misalnya lihat langsung loh kalau Betul kelas betul banget. Montessori. Jadi boleh kalau yang masih bingung, maksudnya nggak punya maksudnya cukup mengerti tapi masih bingung gitu, gimana sih bekerjanya si mixed age group, mendingan Betul datang ke Pascal Montessori ya, Mister Yogi gitu. betul betul, Lihat sesi berjalan. betul, mungkin lebih jelasnya memang memang parents harus datang, bagaimana bagaimana cara kita si mixed age group ini seperti apa, kemudian apa yang kita siapkan, terus bagaimana kejadian di kelas secara detail bisa datang secara langsung sih, memang melihat secara langsung. Hmm. Oke, mungkin itu aja ya Oh, untuk. satu lagi nih Oh Mister yang ya, paling penting nih dari, si mixed age group ini adalah kolaborasi. ah iya betul 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 Bedanya banget. dengan si, kelas yang, klasikal ya, yang beda, yang hanya kelas 4 aja, kelas 5 aja, kelas 6 aja. Di kelas Montessori ini kita terbiasa banget nih buat Ah betul kolaborasi betul gitu. banget. Jadi, mereka tuh udah biasa banget untuk meng-guide adik-adik yang kecil dan yang, gede itu benar-benar punya leadership banget untuk sebaliknya gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita biasa berkolaborasi antar level ini, Betul betul. gitu. Oke, mungkin, bisa saya simpulkan ya sebelum kita menutup podcast pertama kita hari ini, bahwa di mana mixed age group ini kita terapkan di Pascal Montessori dengan tidak apa ya, dengan Dengan supaya sengaja mereka ya betul. mendapatkan benefit yang besar loh ya, gitu. Betul, sosial emosionalnya Mmm, dapat, leadership-nya dapat, kemudian secara akademik juga dapat, hmm, karena mereka secara tidak langsung juga belajar dari teman-temannya. hmm. Kemudian Ya itu secara inspiring environment, betul, ya mereka mendapat banyak inspirasi dari teman-temannya melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. betul. Banyak banget manfaat dari mixed age group ini. Mungkin itu saja ya Miss ya, Mhm, untuk podcast pertemuan ya, pertama, podcast pertama Pascal Montessori ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau di podcast-podcast selanjutnya kita akan membahas dengan tema-tema yang berbeda. Atau misalkan ada orang tua atau penonton atau pendengar apapun itu yang kira-kira ini Miss atau ada Mister, topik iya menarik betul, topik nih, menarik, kan mhm, ada IG, kita ada website, kemudian ada YouTube juga. boleh Boleh kasih saran ya ya. betul, boleh kasih saran di bawahnya atau diketik komen, pengen bahas ini dong, misalkan satu hal lagi sensitive period, atau misalkan apalagi ya, assessment kalau di Montessori seperti Mmm, apa, banyak pertanyaan tuh. Nanti mungkin mmm, kita akan bahas di podcast selanjutnya. mmm. Terima kasih dan Bye, sampai sampai jumpa jumpa. di podcast berikutnya. Ini teh apa dia mah bikin pertanyaan teh nggak ada yang dibacain.